Oke, selamat malam semuanya. Eh, Bram, selamat datang Bram. Bram mau dengarkan Mas Kunto ngomong juga nih. Bram dari PJKR. Selamat datang semuanya Mas Kunto. Thank Selamat you. datang, terima kasih. Kita berharap tadi pembicaraan kita sebelum mereka masuk nih bahwa internetnya berjalan dengan baik di Pontianak ya. Jadi para mahasiswa, teman-teman semuanya, ini di tempatnya Pak Kunto ini sinyal internetnya sedang bermasalah kebetulan dari 5 hari yang lalu dan hari ini juga bermasalah. Jadi semoga selama 1 jam ke depan nggak ada masalah sama sekali. Ya. Lalu kemudian mungkin para mahasiswa banyak mengenal Mas Kunto ini sebagai seorang dosen bahasa Inggris yang dibicarakannya ya pendidikan, yang dibicarakannya ya bahasa Inggris gitu loh. Cuman yang mungkin kurang dikenal oleh teman-teman adalah bagaimana cara pikir Mas Kunto. Itu yang kenapa saya memilih Mas Kunto untuk bicara malam hari ini karena saya sering diskusi banyak hal dengan Mas Kunto. Sebelum ke Amerika, pada saat di Amerika, kemudian juga sampai ke sini, kembali ke sini, ke Harvard, ke Ngabang sini, banyak diskusi. Dan menurut saya, sayang kalau ide-ide briliannya, cara pikirnya, entah yang saya setujui ataupun tidak saya setujui, ini nggak diketahui teman-teman, para mahasiswa. Sebenarnya sederhana. Kelas ini, diskusi malam ini bagi saya saya pengen mahasiswa tahu bahwa setiap orang punya prinsip, punya cara pikir tentang menyikapi sesuatu. Itu yang pengen saya tawarkan ke para mahasiswa. Bagaimana saya melihat suatu persoalan, bagaimana Mas Kunto melihat suatu persoalan tentu berbeda. Dan tujuannya tentu untuk kalau bahasa saya untuk kebaikan. Kalau bahasa saya seperti itu. Nah, Mas Kunto, Ya. Ini kedengeran ada suara anjing nggak sih? ya kedengeran keras. My God, bentar. Wait a minute. Ya, Bentar ya. oke. Kita tunggu Pak Guntur sebentar ya. Kalian kalau mau nanya, silakan ketik di chatnya, nggak masalah. Kalau kalian mau nanya ya. Oke. Gimana, Mas Kun? Aman? Aman, kayaknya aman. Aman. Oke. Saya mulai dengan pertanyaan awal yang mungkin ada mahasiswa baru juga di sini sih. Yang mungkin pengen tahu, yang selalu saya tanyakan juga. Kenapa Kalimantan? Kalimantan, itu misteri yang bahkan sampai sekarang belum bisa aku jawab sih sebenarnya. Jadi ceritanya kenapa Kalimantan itu sebenarnya adalah tahun 2012 kan saya pernah ke Amerika Serikat gitu untuk S2 double degree. Jadi 1 tahun di Amerika Serikat, 1 tahun di Indonesia, terus mendapatkan 2 gelar. Waktu itu beasiswa dari Dikti. Cuma waktu itu memang ada namanya kontrak 2N+1 sebenarnya. Ada kontrak di mana setiap beasiswa yang dapat, setiap grantees atau yang dapat beasiswa ini harus mengabdi selama 2N+1, 2 tahun plus 1. Karena saya 2 tahun, jadi 5 tahun waktu itu. Tapi pas kebetulan saya lulus tahun 2014, aturan itu udah nggak ada lagi. Terus jadi saya mengajar di Semarang setelah selesai dan lulus, mendapatkan gelar master saya. Terus tahun 2015, saya selama 1 tahun di Semarang itu ngerasa kayak, kok saya nggak berkembang ya, kayaknya gini-gini aja gitu. Makanya waktu itu saya nanya ke kementerian, ada nggak sih yang buka gitu, yang memerlukan dosen bahasa Inggris di daerah-daerah tertentu gitu. Terus sebenarnya ada tiga usulan waktu itu, 3 saran. Oh, ada di Aceh, di Papua, sama di Kalimantan. Saya waktu itu bilang langsung Kalimantan. Saya nggak ngerti juga kenapa Kalimantan, karena saya nggak punya keluarga di sini, saya nggak punya teman, saya nggak punya kolega. Terus dikasih tahu, oh ada nih yang namanya STKIP Pak Mane Talino. Terus saya cari-cari, terus ketemu dengan ketuanya waktu itu namanya Pak Heru Sodo. Terus saya kirim lamaran segala macam, terus saya masuk, udahlah saya di sana. Awalnya sebenarnya saya ngerasa kalau saya di Kalimantan ini pengen kayak, oh saya ini habis lulus, biasa lah kayak idealis yang baru kelar S2 ya.
apalagi di luar negeri terus ke Indonesia gitu, pengen mengabdi di daerah terus menyumbangkan ilmu-ilmunya dan lain sebagainya. Saya membawa ya ada yang namanya kayak Xavier Complex. Jadi kayak apa sih, sok-sokan mau jadi pahlawan dalam tanda kutip gitu. Meskipun pada saat itu saya pengen berkembang juga. Tapi setelah saya berada di Kalimantan dan berinteraksi dengan teman-teman di Kalimantan, saya benar-benar jatuh cinta loh dengan keluarga-keluarga saya di sini gitu. Kenapa? Karena saya melihat bahwa ternyata ada disparity, ada gap yang luar biasa antara Jawa dan luar Jawa, dan itu nyata, dan itu menyebabkan banyak dalam tanda kutip friksi-friksi atau gesekan-gesekan yang saya lihat dulu ketika saya di Jawa, kok kayak gini aja lebay sih gitu-gitu. Tapi sekarang setelah berada di daerah tuh, saya ngerasa bahwa apa yang dirasakan saudara-saudara kami yang ada di luar itu nyata gitu. Disparity-nya tinggi dari akses kesehatan, akses pendidikan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Sehingga, oh thank you. Ada Pak Iwan. Dengan semangat hidup, semangat mencapai kebahagiaan itu, dan tidak menyerah dengan segala sesuatu yang mereka miliki dengan keterbatasan itu yang membuat saya jatuh cinta gitu. Ternyata hidup itu tidak perlu penuh dengan ambisi, tapi perlu apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh kayak nari moeng pandum gitu ya. Apa sih yang diberikan bisa memanfaatkan itu dengan baik gitu, tidak terus kemudian membuat orang lain tidak kemudian mengganggu orang lain hanya untuk mencapai ambisi-ambisi yang kita punya. Dan itu yang saya pelajari di sini, di tengah keterbatasan yang mereka miliki. Biasa sekali keluarga saya, mahasiswa saya, itu saya justru ketika saya pengen ke sini pertama kali itu pengen mengajar, tapi selama 4 tahun saya di Kalimantan, itu justru saya malah gitu, saya belajar banyak tentang tidak hanya tentang arti perjuangan, tapi kehidupan secara general gitu. Mas Kun, aku tertarik nih ketika pertama kali Mas Kun datang ke sini kan, kemudian tadi ada term Xavier Complex dan lain-lain itu, yang ingin aku tanya kan gini, pertama kali melihat teman-teman yang di Landa, apa yang pertama kali terlintas? Kalau aku bahasakan dengan sangat vulgar aja ya. Apakah melihat bahwa wah mereka nih kayaknya perlu aku tingkatkan hidupnya, kualitasnya, sehingga itu kayak ada cara Mas Kun melihat ke awal-awal ya, saya nggak katakan yang sekarang ya. Nah, awal tuh melihat kayak mereka nih kayaknya di level bawah yang aku harus naikkan. Kayak gitu nggak sih? Bener. Jadi ada proses apa dalam perjalanannya ya, ada proses dekonstruksi gitu. Ya, tapi awalnya ada stereotip yang saya bawa. Ada stereotip yang saya bawa dari Jawa, itu bahwa di Kalimantan itu membutuhkan orang halo Romo Nantes, halo Padre, how are you? Ini ada Romo Nantes. Ya. Dan Poselan, ya I'm Zoom meeting with. Hello Father. Hello Father. Apa kita ada di sini? Halo. Aduh, internetnya. Frozen. Jadi, kami dengan mahasiswa, Pastor. Lagi banyak orang dari I don't know. It's okay. Too many things going on. Yeah, it's okay. But then going back to your question, kembali ke pertanyaan trio ya. Bentar. Coco. No. It's okay. Kembali ke pertanyaan trio, benar. Jadi ada kayak semacam stereotip yang saya bahwa ketika di awal saya belum ke Kalimantan ya, sebelum mengenal Landak itu, bayangannya adalah ini kan daerah 3T ya. Saya kan banyak riset nih sebelum ke sini. Oh, ini daerah 3T, pendidikannya masih cukup jauh terbelakang dengan indeks
pembangunan manusianya yang juga belum terlalu tinggi dibandingkan dengan kota-kota yang lain gitu di Kalimantan Barat terutama. Padahal secara Kalimantan Barat secara terhitung provinsi dihitung dari seluruh Indonesia gitu ya, di Kalimantan Barat itu juga belum termasuk provinsi yang berada di menengah ke atas gitu, sehingga saya dari situ membawa asumsi bahwa ketika saya di sana saya harus membantu, saya harus berusaha ikut meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, pendidikan terutama dan sebagainya. Waktu pertama kali ke sana, saya lihat di STKIP Pamane Talino gitu ya, gedung terbatas, mahasiswanya pertama kali saya ngajar mungkin ada keterbatasan bahasa sehingga memperkuat asumsi awal gitu bahwa memang benar nih harus ditingkatkan nih dan lain sebagainya. Tapi along the way, saya melihat bahwa ya itu ada proses dekonstruksi terhadap asumsi yang saya bawa ternyata tidak sepenuhnya benar gitu. Jadi ya jadi kayak ada savior kompleks di awal-awal gitulah. Jadi untuk yang ini ya teman-teman yang yang melihat ini. Bentar lagi. It's okay. Wait a minute. I'll try my best to find a good spot to. Saya akan coba cari tempat ya, yang cukup kondusif. Bentar ya. Bentar. Ya. Bentar ya. It's okay. Jadi para mahasiswa, saya nanyakan Mas Kunto ini terkait dengan pengalamannya pertama kali ke Landak tahun 2013 mungkin kalau saya nggak keliru ya. Ini jadi pembelajaran untuk kita. Saya sengaja ngajak Mas Kunto diskusi ini. Jadi pembelajaran untuk mahasiswa untuk melihat bagaimana perubahan cara pikir seseorang setelah berjumpa. Setelah bertemu dengan banyak orang, cara pikir orang berubah. Hari ini kita membahas tentang tema yaitu kesetaraan manusia. Tentang kemanusiaan, humanisme yang kita pelajari, kita bahas hari ini. Kita akan melihat sama-sama tentang bagaimana Mas Kunto itu melihat kemanusiaan itu secara utuh. Apakah Mas Kunto yang studi di Jawa, studi di Amerika dengan segala macam kemewahan fasilitas ya, di Amerika dengan segala macam pendidikannya, ketika bertemu dengan kita yang di pedalaman, itu dia merasa dirinya lebih tinggi atau lebih rendah, atau, ini Mas Kunto dengarkan ya dari tadi saya ngomong ya? Ya, saya dengerin. Ya. Nah, jadi melihat bagaimana perubahan cara pikir. Karena perjumpaan setiap hari dengan orang-orang tuh harusnya semakin mendewasakan, semakin membuat utuh untuk utuh cara pikir kita masing-masing. Lanjut Mas Kun, saya penasaran setelah melihat perubahan tadi Mas Kun bilang bahwa awal datang pengen menyelamatkan, sama aku juga sama kok. Aku juga baru juga sama sampai sekarang juga mungkin masih aku yang sekarang mungkin Mas Kunto berapa tahun yang lalu mungkin. Aku juga nggak tahu. Kita punya proses masing-masing dengan ini. Aku penasaran Mas Kun. Mas Kun datang pertama dengan cara pikir yang seperti itu, berproses dengan mahasiswa, bukan hanya mahasiswa menurut saya, masyarakat di sini, teman-teman di kampung. Saya dengar cerita Mas Kun keliling seluruh kampung. Setelah melihat antara gaya hidup di Jawa, Amerika, dan kota-kota lain yang pernah Mas Kun temui, kemudian ketemu tiba-tiba di pedalaman Kalimantan, apa yang Mas Kun refleksikan tentang manusia? Sebentar ya, kita tunggu. Apa aku di sini ada open house, jadi banyak sekali ada 26 orang, jadi ke Biara, ke Ruang Singgah dan sebagainya. Jadi ini saya di kamarnya Frater Argi, dan tadi ada yang masuk. But anyway, gimana? Sorry. Aku ulangi, setelah Mas Kun mengalami perjumpaan, pengalaman itu, apa yang Mas Kun refleksikan tentang manusia? Kan perbedaan cara pikir, cara melihat manusia di Kalimantan, manusia di Jawa, manusia di Amerika kan orang-orangnya kan bermacam ragam tuh. Apa yang Mas Kun refleksikan? Siapa manusia sebenarnya menurut Mas Kun? Who are you? Siapa manusia? Apa ya? Sebenarnya kayak aku semakin kesini semakin merasa bahwa sebenarnya manusia juga kayak spesies-spesies yang lain gitu.
kita sebenarnya hewan yang kebetulan mendapatkan kita adalah salah satu spesies hewan yang kebetulan diberikan kemampuan berpikir gitu aja sih sebenarnya. Dan sebenarnya apakah eksistensi kita di dunia ini membawa kebaikan atau keburukan terutama terhadap alam kalau kita korelasinya. Kebetulan sekarang aku lagi suka baca-baca tentang global warming, isu tentang social forestry dan lain sebagainya. Tapi balik ke pertanyaan Trio, siapa sih manusia? Bagiku manusia itu ya adalah entitas yang berpikir gitu. Berpikir tentang apapun. Bahwa sebagai manusia kita diberikan kesempatan untuk memiliki kesadaran dan kemampuan untuk berpikir, dan itu yang membuat kita menjadi manusia. Manusia tidak menjadi manusia ketika kita berhenti berpikir. Gitu. Jadi, gini sih, aku malah mikir kayak gini ya. Ketika manusia diletakkan pada kemampuan berpikirnya gitu, ketika manusia diletakkan pada kemampuan dia berpikir dan lain-lain gitu, menjadi mungkin nggak sih kemudian ketika orang yang memiliki pengetahuan banyak karena hasil kreativitas berpikirnya, jadi dia berpikir, dia kreatif, dia mengumpulkan informasi, pengetahuan banyak, kemudian dia mendominasi seluruhnya karena pengetahuannya itu. Nah, pertanyaanku gini, mungkin nggak sih kemudian karena informasi, karena pengetahuan yang beragam gitu, kemudian orang kemudian saling menindas? Mungkin banget deh. Dan itu yang terjadi kalau kita melihat di tataran ideal ya, Yo dan teman-teman. Aku pikir bahwa sebenarnya ketika kita mampu berpikir, dan ketika berpikirnya itu berpikirnya kan bisa ke arah positif dan bisa ke arah negatif. Dua-duanya merupakan proses berpikir gitu. Kalau kita melihat secara ideal bahwa konsep ketika kita ingin membentuk sebuah peradaban yang equal, yang setara, ya harusnya manusia semua berpikir terbuka untuk saling membantu dan saling mengayomi, menuju ke kebaikan untuk membuat sebuah peradaban yang baik gitu. Tapi kan manusia memiliki memiliki latar belakang, motif, perspektif. Kita kalau dalam bahasa Inggris kita sebutnya skemata ya. Memiliki skema-skema yang berbeda dalam melihat dunia gitu. Dia di mana, lingkungannya itu mempengaruhi, baik dari keluarga, pertemanan, sekolah, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu sangat-sangat mempengaruhi dalam proses berpikir mereka. Sehingga apa yang terjadi yang sekarang, aku melihat ya kita jauh dari kata ideal gitu. Bahwa ada satu golongan atau satu manusia atau satu organisasi, negara atau apapun itu, yang mendominasi karena mereka memiliki kemampuan berpikir yang lebih advance atau kreativitas yang lebih maju gitu. Tetapi terus kemudian meninggalkan fakta bahwa sebenarnya kita bisa maju bersama-sama, nggak melihat nilai dan moral tentang kesetaraan gitu. Bahwa itu yang mereka lihat sebagai proses berpikir. Bahwa ketika mereka memiliki privilege untuk skill berpikir yang lebih tinggi, terus kemudian mereka gunakan untuk kepentingan diri mereka sendiri, dengan tidak melihat apa yang bisa mereka sumbangkan terhadap sesama, maka dominasi itu muncul gitu, dan itu terjadi zaman dulu sampai sekarang gitu. Mas Kun, sebenarnya aku ada meneruskan pertanyaan dari jawaban Mas Kun, tapi aku loncat ke sesuatu hal dulu ya. Mas Kun percaya nggak sih kalau semua manusia itu setara, sama? As in, apakah di level ideal kita harusnya setara atau? Aku ngomong ideal, yang ideal. Ideal. Jadi sejak zaman Nabi kita udah nggak ini sih, udah nggak setara sih. Kita udah nggak setara sih. Kalau menurutku ya, kayak lagunya John Lennon gitu. Imagine gitu. Imagine if there's no heaven or hell. Imagine if there's no religion. Imagine if there's no, I don't know, if there's no this like difference. Tapi kan kita hidup di negara yang, atau di dunia yang memiliki kemajemukan gitu. Sekarang aku sih percayanya bahwa memang manusia harusnya setara gitu. Lepaskan konteks sosial, konteks budaya, cara pikir dan lain-lain. Mas Kun percaya bahwa manusia pada hakikatnya setara? Ini aku digiring ke arah sosialis nggak nih? Nah, lepaskan konteks budaya, sosial, dan tadi tentang ideal agama dan lain-lain ya. Pure kita bicara tentang manusia ke manusia. Setara nggak sih? Manusia tuh pada hakikatnya setara nggak sih?
Harusnya sih setara sih. What do you think? Menurutmu kamu setara nggak? Kalau aku jarang mengakui ini ke hadapan orang. Jarang mengakui ini ya. Aku seorang humanis sejak dulu sebenarnya. Sejak dulu. Aku percaya bahwa setiap orang tuh setara. Iya. Bahkan gini sih Mas, aku bukan hanya aku ngajarkan ke mahasiswa aku, setiap orang tuh setara bukan hanya karena dia adalah manusia, tapi memang entah dia di kelompok manapun, suku, sosial, budaya yang melingkupi dia, sebenarnya setara, kemampuannya setara, potensinya setara, asalkan ruangnya dibuka nggak? Nah itu pertanyaannya kalau aku. Kalau aku sih gitu. Memang pada prinsipnya setara. Contoh gini, kalau ditanya, Mas Kun dengan aku kan beda suku nih, beda agama juga gitu. Atas segala hal yang Mas Kun capai, mungkin nggak aku capai? Jawabanku mungkin. Karena apa? Ruang yang dibuka untuk Mas Kun mungkin pada saat itu belum ada di ruangku gitu. Tapi ketika dua manusia berada di ruang yang sama dengan dorongan yang sama, cara kerja yang sama, bisa jadi dapat capai itu. Hanya yang membedakan cara memaknainya sih pada akhirnya. Aku setuju sih. Maksudnya ada orang-orang yang tadi aku bilang bahwa ketika dalam proses menjadi manusia itu mengembangkan potensinya, itu ada privilege yang mereka miliki. Nah, privilege inilah yang menjadi gerbang sebenarnya apakah potensimu itu bisa berkembang setinggi orang lain, itu kan tergantung dari privilege sebenarnya. Tempat kamu lahir, siapa orang tuamu, kamu lahir dari suku apa, dari agama apa, misalkan lingkungan sekitarmu. Itu sangat-sangat menentukan akses pendidikanmu dan lain sebagainya. Sehingga kalau aku juga sebenarnya setuju sih dengan Trio bahwa punya egaliter ya. Kayak maksudnya kita pengen setara gitu, kayak sangat-sangat humanis. Ya aku setuju sih. Tapi sayangnya aku nggak ngerti apakah kita terlalu ini di luar topik ya. Aku ngerelate aja. Sebenarnya pertanyaan kepada diriku sendiri gitu. Apakah kita merasa sebagai makhluk yang begitu spesial sehingga menafikan bahwa sebenarnya dengan makhluk-makhluk yang lain kita itu juga kalau dari level kacamata bumi dan lingkungan dan planet gitu, kita merasa kita nggak setara, kita merasa paling berhak untuk memanfaatkan bumi gitu, dengan mengambil dan mengeksploitasi apa yang kita di sekitar kita gitu, bahwa dalam kita berdiri saja, jangankan ngobrol dengan antara manusia ya, kita aja ketika lahir itu ngerasa paling berhak untuk memanfaatkan bumi dan mengeksploitasi, dan itu yang terjadi di dunia sekarang. Itu sekedar pertanyaan untuk refleksi saja. Seriusan, tema tentang bagaimana manusia melihat alam dan lingkungan hidup dan mungkin kita berbeda dalam cara melihatnya. Tapi aku nggak akan bahas di sini karena bakal sangat panjang. Kita bikin webinar baru. Ada momen lain nanti. Gini. Aku menarik dengan melihat bagaimana Mas Kun bertemu dengan orang-orang tadi, kemudian berubah cara pikirnya, berubah cara menyikapi kehidupan, refleksi terhadap kehidupan juga setiap hari kurasa semakin diperkaya. Mas Kun bisa nerima nggak sih ketika ini para mahasiswa nanti bisa dengarkan juga ya, sharing Mas Kun tuh melihat di setiap daerah yang dia kunjungi selama ini, bukan hanya Kalimantan Mas Kun, mungkin di Jawa, di Amerika, atau tempat negara-negara lain yang Mas Kun pernah kunjungi lah. Mas Kun bisa nerima nggak sih bahwa ternyata praktek ketidaksetaraan atau mungkin diskriminatif itu dibangun lewat kultur sebenarnya? Aku setuju. Bagaimana Mas Kun menyikapinya? Karena setiap tempat berbeda-beda loh. Apa yang menurut kita, mungkin gini, jadi para mahasiswa ada namanya deklarasi Human Rights 1948 itu. Di situ ada banyak hal tentang bagaimana manusia harus hak asasi manusia dan lain-lain. Pada kenyataannya di praktek di setiap daerah itu, kalau kita ngomong konteks suku, ada yang menurut suku hal ini normal, budaya di sini normal, tetapi menurut sistem deklarasi human rights itu sangat tidak adil. Mas Kun ngelihatnya gimana tuh? Maksudnya sebenarnya untuk ini semua tuh berasal dari social construct ya. Dari konstruksi sosial gitu, apa yang disepakati oleh masyarakat gitu. Bahkan untuk Declarations of Human Rights itu kan sebenarnya disepakati oleh negara-negara awal yang membentuk PBB gitu kan, yang dimonitori oleh Eleanor Roosevelt pada saat itu. Dan memang
ada beberapa, kita percaya bahwa ada human right yang universal gitu. Salah satunya misalkan dalam Mas Kun percaya nggak? That's a hard- Mungkin nggak ada kesetaraan universal, mungkin nggak ada humanisme universal tuh ada nggak? Aku percaya bahwa ada nilai-nilai value yang harusnya universal. Misalkan toleransi, menurutku itu dimanapun gitu, terlepas dari Yakin. to me bahwa toleransi dan menghargai orang lain itu harusnya menjadi selama kegiatannya tidak merugikan orang lain gitu ya, itu harusnya dihargain gitu. Atau akses untuk pendidikan misalkan, atau tidak membunuh orang lain gitu. Tapi misalkan ada extent itu adalah norma-norma yang menurut saya adalah universal gitu. Tapi ketika kita melihat konteks kultur, memang ada nilai-nilai yang menurut saya sangat berbeda satu dengan yang lain. Misalkan kita ngomong kemarin ya, kesetaraan gender misalkan. Ya, misalnya gitu deh. Di satu kultur, di satu budaya, bahwa perempuan dan laki-laki itu sudah memiliki role atau peran yang sudah sangat dikonstruksi sedemikian rupa sehingga tidak boleh overlapping gitu. Dan itu normanya seperti itu. Tapi di sisi lain ada budaya atau suku yang memiliki nilai di mana perempuan dan laki-laki harusnya ya sama-sama kayak gitu. Punya hak akses yang sama dan tidak memiliki role gitu misalnya. Aku melihat ya ketika berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu menarik sebenarnya. Nggak usah jauh-jauh ke Amerika, Jepang, Cina lah. Misalkan ke daerah-daerah dalam, misal contohnya. Setiap saya datang ke daerah-daerah, misalkan, saya kan suka ke kampung nih, misalkan ke Serimbu atau kemana lah, saya ke Pusibau atau ke Sintang atau kemana. Itu saya usahakan harus ada orang lokal yang menemani saya. Karena untuk mengantisipasi bahwa apa yang saya lakukan, yang saya dalam tanda kutip bilang itu normal, belum tentu ketika berada di suatu tempat itu juga dianggap sebagai normal gitu. Ada kalau di tempat-tempat sana kan, kalau kita di kampung-kampung gitu ya, di pedalaman misalkan, kita lihat konteksnya adalah pantang gitu. Ada beberapa pantang yang tidak boleh dilanggar gitu. Terlepas dari kepercayaannya itu nanti jadi sengkaro atau nanti menjadi tulah dan lain sebagainya, kan kayak misalkan nggak boleh bakar belacan atau nggak boleh membakar petai siang-siang hari misalkan. Itu kan nggak ngerti tuh kalau masuk ke kampung-kampung misalkan nggak ngerti, kena adat gitu, musik juga kan gitu. Akhirnya yang saya lakukan adalah ketika saya berada di daerah tertentu, either aku harus ditemani oleh orang yang berada di situ untuk menjembatani perbedaan kultur dan value yang mereka miliki, atau saya harus riset benar-benar gitu. Jadi memang ya kultur itu berbeda-beda dan akhirnya membuat diskriminasi at some point gitu. Secara otomatis membuat diskriminasi. Nah ini jadi ini yang aku maksud. Aku balik ke situasi awal ketika Mas Kun datang. Ketika Mas Kun datang pertama kali dengan segala macam nilai yang melatar belakangi pemikiran Mas Kun ya. Entah nilai universal, entah nilai kultural Mas Kun di Jawa gitu. Berhadapan dengan sistem kultur di Landa ini. Bagaimana cara Mas Kun menyikapinya? Pengen ngerubah atau ya sudah biarkan saja, kembangkan saja anak-anak dengan kultur. Kalau saya nggak tahu apakah ada yang menurut sistem nilai universal tuh ada perilaku diskriminatif nggak dalam kultural di daerah Mas Kun kunjungi, saya nggak tahu ya, karena Mas Kun kan bisa ngeliat sendiri. Bawaan Mas Kun pengen ngerubah atau ini kan kultur sini, respect dong dengan ini. Gimana Mas Kun ngelihatnya? Aku semakin kesini semakin ngerasa bahwa aku harus berpikiran terbuka gitu. Jadi as in berpikiran terbuka seperti bahwa apa yang aku lihat itu harus benar-benar aku telaah sebelum aku harus bisa bilang bahwa ini jelek atau buruk gitu. Karena kita nggak ngerti latar belakang di dalamnya gitu. Yeah. Misalkan jonggan, kolok-kolok, dan lain sebagainya gitu ya. Tahu kolok-kolok nggak? Ini mahasiswa nih tahu semua nih kolok-kolok nih. Kolok-kolok misalkan, ya kan? Perjudian dan lain sebagainya gitu, yang di dalam-dalam gitu. Di awalnya kan kayak, kok kayak gini ya? Ini judi loh. Ini judi loh.
anak kecil misalkan umur 3 tahun nih, bukan, sorry, 3 tahun, kelas 3 SD, saya lihat kan ada kayak keponakan di kampung gitu ya. Itu main kolok-kolok dengan bapak ibunya dalam satu bandar gitu. Oh, dengan ibunya? Dengan bapak ibunya. Dengan bapak ibunya. Waktu ada jonggan gitu lah. Aku pikirnya pertama kali, dulu kalau aku sebelum dalam proses dekonstruksi ini dan berusaha untuk berpikiran terbuka, aku kan mikir, kok kayak gini ya, gimana caranya aku bisa ngasih tahu bahwa ini jelek dan bla 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 dan bla 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 gitu. Ya. Tapi semakin kesini aku semakin melihat bahwa ini apa sih sebenarnya, ini merupakan fenomena sosial dan kultural yang justru sebenarnya apakah perlu dirubah atau justru disesuaikan. Nah, apakah diasimilasi sehingga ini bisa menjadi sesuatu yang baik dan kontributif kepada masyarakat. Misal, kalau ada yang, aku nggak ngerti ada kultur yang kayak ngebunuh, sekarang udah nggak ada ya, masih kayak dulu, yau gitu-gitu kan, itu kayak udah jelas ya, itu harus kayak dihilangkan. Jelas ya, karena aku percaya bahwa setiap orang tuh berhak untuk hidup gitu. Tapi untuk hal-hal yang misalkan kayak tadi kolok-kolok dan lain sebagainya, mungkin sebagian besar masyarakat melihat bahwa, oh ini kan penyakit masyarakat, ini judi, ini dan lain sebagainya. Tapi apakah kita bisa melihat meruntut bahwa itu ada semacam akar budaya yang membuat kolok-kolok itu dicintai oleh masyarakatnya? Dan bagaimana membuat budaya ini terus tidak menjadi destruktif, itu yang harus kita pikirkan gitu. Tidak merubah, but then like bagaimana kita membuat apa sih kayak event ini atau item budaya ini menjadi sesuatu yang tidak destruktif sih menurutku. Mas Kun nyadari nggak sih, terkadang apa yang orang sebut dengan kolonialisme penjajahan gaya baru itu adalah ketika siapapun ya, aku nggak ngomong tentang orang dari luar suku atau suku yang sama. Yang aku maksud adalah kolonialisme itu terjadi ketika orang datang dan pengen merubah segala sesuatu sesuai dengan ukuran yang ada di belakangnya dia gitu. Betul sekali, betul. Nah, itulah makanya aku kembali ke Kalimantan buat belajar tentang ini, bahwa mungkin dulu-dulu aku ngerasa punya skemata, kalau dalam bahasa Inggris, ya kayak punya background yang aku bawa, sok-sokan idealisme yang aku bawa dengan sejuta nilai-nilai yang aku bawa berdasarkan latar belakang yang aku punya, ternyata nggak bisa berbenturan gitu. Banyak idealisme yang menurutku harusnya kayak gini, bedan nggak bisa. Jadi kalau akhirnya sama-sama nggak bisa, terus akhirnya pecah kan, tubrukan. Jadi nggak bisa atau menyerah? Aku nggak bilang menyerah sih. Kalau menyerah aku nggak bakal balik sih. Yang aku pikirkan bahwa mungkin ada pendekatan lain yang terus kemudian tidak membawa diri kita sebagai orang yang berada di tingkat lebih tinggi, tetapi melihat sebuah permasalahan itu dari kacamata yang sama dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kalau kita lebih toleran, mungkin kalau kita bisa lebih terbuka terhadap sebuah permasalahan dan melihat dari berbagai macam angle dan tidak sibuk dengan apa yang kita pikirkan, maka pemecahan permasalahan itu akan lebih gampang kita dapatkan. Karena itu tidak hanya menjadi satu arah gitu. Nah, kolonialisme zaman baru ya kayak gitu memang. Jadi budaya mana yang dibawa, gimana caranya bisa menguasai budaya lain dengan berbagai macam aspek dan platform gitu. Aku masuk ke poin penting dari sini. Mas Kun tadi mengatakan kolonialisme gaya baru adalah suatu budaya yang sifatnya mayoritas, kemudian mencoba mempengaruhi budaya minoritas dan diubah budaya minoritas. Mas Kun adalah seorang dosen bahasa Inggris. Bagaimana Mas Kun menjelaskan Mas Kun ngajar bahasa Inggris, tetapi kepada masyarakat Dayak? Untuk apa? Ya, that's true. Aku salah satunya ya, pernah diceritakan ketika aku berada di kampung, pernah diceritakan ada beberapa orang yang dipenjarakan oleh perusahaan sawit gitu. ABC gitu ya? ABC. Aku nggak ngomong ya ini. Saya ada permasalahan seperti itu. Simply karena mereka dianggap menyalahi kontrak karena tanda tangan dan lain sebagainya. Tanda tangannya itu semacam kayak mungkin ada proses kurang jelas, ada miskomunikasi dan lain sebagainya. Dan orang-orangnya itu illiterate, artinya tidak bisa baca gitu orang-orang sana. Jadi dari situ menunjukkan bahwa sebenarnya pendidikan itu penting gitu. Tidak hanya untuk mencari pekerjaan, tapi bagaimana untuk mengakses informasi. Itu yang sebenarnya aku pengen berikan, aku pengen bagi gitu dengan teman-teman, terutama yang di bahasa Inggris, bahwa
dunia ini sekarang sudah sangat mengglobal gitu. Ketika kamu tidak bisa share, membagikan informasi atau potensi yang kamu miliki, dan sebaliknya kamu nggak bisa mengakses informasi dari orang lain, kamu akan ketinggalan gitu. Ini nggak hanya untuk orang Dayak ya, orang manapun. Iya, iya. Orang Jawa, orang Melayu, orang manapun lah, orang Tionghoa dan lain sebagainya. Kalau kita tidak punya modal utama dalam mengakses perkembangan global, kita akan jauh tertinggal gitu. Sehingga sebenarnya mempelajari bahasa Inggris itu tidak hanya sekedar untuk bisa lulus CPNS menjadi guru bahasa Inggris gitu. Tetapi bagaimana kamu bisa membaca akses-akses buku-buku bahasa Inggris, informasi bahasa Inggris. Kalau kamu punya kebun sawit, kebun karet, kebun sahang nih, bikin blog dalam bahasa Inggris, buat produk diiklankan lewat misalkan blog bahasa Inggris gitu ya. Itu pasarnya akan lebih menjangkau lebih banyak dibandingkan kamu hanya memberikan membuat website dengan bahasa Indonesia saja gitu atau bahasa daerah kalian gitu. Sehingga ini sebenarnya berkaitan dengan perluasan kesempatan dan akses terhadap informasi di luar gitu. Jadi aku menjelaskannya seperti itu sih. Jadi tidak hanya sekedar bahasa Inggris itu kita pelajari, namun di satu sisi bahasa Inggris itu menjajah kita gitu. Nggak harus seperti itu. Kita bisa berjalan beriringan kok bahasa Inggris dengan bahasa lokal, bahasa Dayak, misalkan Ahe, Bekati, Udanum, atau bahasa Jawa atau apapun itu, kita bisa berjalan berdampingan sebenarnya untuk mengakses informasi itu semua gitu. Nah, gini Mas Gun. Tentang bagaimana ini aku coba tarik dari awal ya biar mahasiswa mungkin nggak terlalu keluar terlalu besar kalian. Jadi gini, pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ke Mas Kunto itu sebenarnya sederhana. Saya pengen tahu bagaimana Mas Kunto melihat manusia itu sebenarnya seperti apa sih dengan pengalamannya bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan kita di Kalimantan gini. Dia definisikan manusia dari dalam definisinya tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya nanya ke Mas Kunto tentang bagaimana Mas Kunto melihat manusia lain, setara atau enggak sih? Nah, kami berdua kemudian melihat bahwa dalam budaya masing-masing kita itu ada momen di mana yang menurut orang sebenarnya harus setara, setiap manusia itu setara, dalam setiap budaya itu unik ternyata. Ada yang menurut orang ini boleh, di suku satu itu boleh, ada di suku lain nggak boleh. Ada yang menurut nilai universal dunia itu tidak boleh, tapi di suku tertentu boleh. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, Mas Kun, yang terakhir nih saya tanya, Mas Kunto datang dari posisi dia belajar dari banyak tempat nih, dengan nilai-nilai universal di setiap wilayah. Ketika datang ke Kalimantan Barat, ke Ngabang ini, apakah membawa cara pikir kolonialisme yang saya katakan tadi, pengen merubah tempatnya itu, pengen diganti dengan cara yang baru, bahwa kalau kalian di sini mau modern harus ngikuti cara gini, kalau nggak ngikuti cara gini nggak modern. Itu yang kami bawa sebenarnya dari tadi. Dan merespon ke itu ya, jadi semakin saya berjalan-jalan ya, ngetrip ke sana ke sini gitu, entah itu untuk tujuan akademis maupun hanya sekedar backpacking gitu. Saya semakin diajarkan bahwa ternyata dunia itu luas, dan ketika kita tidak berusaha untuk fleksibel dan terbuka dalam melihat nilai dan sebuah situasi dan fenomena sosial, gitu kita konflik batin kita akan semakin ngeri gitu istilahnya, kayak kita semakin stres dan semakin ngelihat bahwa dunia itu sempit dan tidak ideal. Nah, oleh karena itu di setiap tempat yang baru saya tuh berusaha terbuka gitu. Apa yang ada di sana saya coba pelajari, apa yang ada di sana coba saya lihat secara objektif gitu ya, dengan memposisikan diri saya berada di negara tersebut atau di lingkungan tersebut gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang awalnya ngomong bahwa ini stereotip yang ada ya. Sebelum saya berangkat ke Kalimantan itu, ada misalkan orang Dayak itu masih makan manusia misalkan, atau masih bisa terbang, berekor misalkan. saya melihat dari sejak 2015 di sini nggak ada tuh berekor dan ini kan gitu-gitu. Tapi ketika masuk ke daerah dalam, ke kampung-kampung, ya tadi yang saya bilang
ternyata saya semakin diajari untuk bagaimana semakin respect terhadap orang sana, baiknya orang sana, tulusnya orang-orang di dalam. Jadi kalau ada orang yang ngomong ini barbar, itu barbar dan sebagainya, apakah itu merupakan hasil dari pengalaman personal atau hanya sekedar apa ya, berasal dari premis-premis orang lain yang belum tentu dia merasakan sendiri misalkan, sehingga kalau kita berada di sebuah lingkungan gitu ya, berada di sebuah lingkungan budaya gitu, the least we can do adalah menghormati apa yang mereka punya dan berusaha berpikiran terbuka untuk tidak menjudge atau menghakimi gitu aja sih. Mas Kun, setuju nggak dengan perkataanku ini? Ini bukan argumenku ya. Ini sering kali terlintas. Setuju nggak dengan perkataan ini? Modernisasi yang ditawarkan pendidikan itu sebenarnya penjajahan jenis baru. Modernisasi yang ditawarkan lewat pendidikan. Pendidikan kan mengikuti sistem dunia ya, sistem dunia secara keseluruhan ya. Benar nggak sih bahwa itu penjajahan jenis baru di mana orang-orang lokal tidak lagi meninggalkan kemudian identitasnya? Mungkin ini nggak populis ya. Aku harus bilang bahwa itu benar adalah penjajahan bentuk baru. Maafkan aku KKNI, maafkan aku. Nah, ini pandangan personalku saja sih. It's okay. Gini ulangi ya. Sebentar Mas Gun. Supaya nggak disalahpahami, diskusi kali ini adalah pandangan personal kami. Kita berdua. Ya, betul. Ini tidak merepresentasikan siapapun, organisasi apapun gitu. Ini hanya sekedar personal kami. Ya, gimana? Batas modern dan primitif tuh apa sih sebenarnya? Kan itu yang harus kita tanyakan. Itu poin apa sih yang membuat orang disebut sebagai primitif? Apa yang membuat orang modern? Orang-orang di pedalaman Kalimantan katanya primitif ya, katanya tradisional banget ya. Mereka tuh justru modern banget. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena konsep social forestry yang ada di Kalimantan, terutama di daerah-daerah pedalaman dengan pemanfaatan hutan adat, bagaimana mereka benar-benar memahami fenomena lingkungan, lingkungan sekitar mereka menjaga daerah mereka agar timbawangnya tidak habis, bagaimana mereka menjaga hutan itu sehingga ketika musim buah mereka bisa mendapatkan buah itu dengan baik. Itu konsep yang bagiku modern banget loh. Itu kalau di daerah-daerah barat dengan carbon footprint mereka, dengan konsep climate change yang mereka punya, teknologi climate change segala macam, mereka baru punya konsep social forestry ini baru kayak 2-3 dekade terakhir. Orang Kalimantan sejak zaman bahula nenek moyang itu, sejak zaman ngayau, itu udah punya konsep kayak gitu. Dan justru modernitas yang sampai membawa modernitas yang keblinger yang menurutku ya, eksploitasi hutan lewat mesin-mesin dan lain sebagainya, itu menurutku malah jauh lebih primitif daripada itu sangat katrok menurutku. Mas Kun, ini yang ingin aku sebenarnya dalam diskusi ini, ingin aku tunjukkan ke mahasiswa. Persoalan kesetaraan, persoalan bagaimana kita menghargai diri kita sebagai manusia, persoalan tentang tempat lokalitas kita di Kalimantan, itu nggak ada hubungannya dengan soal modern sama primitif. As human being, kita punya sistem masing-masing. Mahasiswa harus bangga dengan di mana dia berada, dan dia bisa berkembang maksimal dimanapun dia berada. Itu poinku dalam diskusi ini sebenarnya. Ya banget. Apalagi kalau kalian berada di komunitas, misal, karena sekarang lagi suka ekologi ya. Apalagi kalau kalian di daerah yang mempunyai hutan adat, timbawang yang masih kalian jaga, kalian tuh harusnya sangat bangga karena orang-orang di luar sana tuh payah mereka. Oke, aku kelupaan malah saking kasihkan ngomong. Para mahasiswa kalau mau nanya silakan. Aku kelupaan dari tadi. Sorry. Ini ngobrol-ngobrol berdua lu. Iya, sorry. Ada pertanyaan nggak? Atau tanggapan, silakan. Siapa? Ada? Saya lihat dulu. Ada pertanyaan? Sorry, saya kasihkan ngomong sampai lupa mengingatkan soal pertanyaan. Ini ada kolok-kolok mas permainan legend kami sewaktu SD. Iya, itu anak SD itu udah main kolok-kolok gitu. Ada tanggapan? Silakan. Para mahasiswa. Henry? Sambil ngopi, coba nanya Hen. Oh, ini live di Biara ya? Live di Biara. Di Biara live juga, ada Pasar Sabinus di situ. Ada pertanyaan? Para mahasiswa, ada yang dari Jember juga saya lihat sini. Ada tanggapan? Saya kasihkan nanya terus dari tadi sampai lupa, saya ingatkan, minta maaf. Sorry. Ya, Bobby mau nanya, Bobby.
Mikrofonnya diaktifkan sendiri, Bob. Baik, Silakan, saya Bob. mau nanya. Ini Iya. kan berkaitan dengan 3T. Mengapa Kalimantan masih disebut wilayah 3T? Apa masalahnya? Oh, pertanyaan yang menarik. Pak Trio, kenapa Kalimantan masih 3T? Coba, ayo, Pak. Aku malah mau nanya lagi ke dalam. 3T itu penting nggak sih, Mas Kun? Apakah itu menjadi 3T menjadi sebuah label yang diskriminatif atau sebenarnya ada hal positif yang pengen ditawarkan lewat label-label? Please, silakan. Gimana, Trio? Ada agak putus, sorry. Sorry, apakah label 3T itu pada akhirnya merupakan label yang diskriminatif? Atau sebenarnya ada hal positif yang pengen ditawarkan dengan pelabelan 3T, 2T? Aku bukan di ini ya, bukan orang di public policy ya. Ini jadi sebenarnya memang sangat-sangat pandangan personalku sendiri sih. Tadi Bobby yang ya. Kenapa daerah kita sebut sebagai daerah 3T? Daerah 3T itu kan tertinggal, terdepan, dan terluar ya. Ya. Jadi termiskin kayaknya. Enggak. Tertinggal, terdepan, dan terluar gitu. Maksudnya itu adalah label yang diberikan kepada daerah-daerah yang memang memiliki klasifikasi sebagai daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Gitu. Tertinggal as in pembangunan manusia secara ekonomi, data kemiskinan, dan sebagainya itu komprehensif. Saya jujur nggak ngerti aspek-aspek detailnya seperti apa, tapi memang ada standar yang ditetapkan oleh pemerintah, baik itu dari indeks pembangunan manusianya, terus kemudian dari tingkat kemiskinannya, itu dilihat dari sosial ekonomi daerah tersebut, daya sosial ekonominya di daerah tersebut, atau di daerah geografinya, misalkan di daerah Sanggau gitu, otomatis dia akan ikut 3T karena dia merupakan daerah terdepan gitu, terdepan as in dia berbatasan langsung dengan Sarawak gitu. Sambas misalkan, atau Kapuas Hulu, dan lain sebagainya. Itu adalah daerah-daerah yang udah 3T. Landak itu sebenarnya secara geografis harusnya dia tidak ikut 3T sebenarnya. Kalau untuk yang terluar dan terdepan ya, kita sebenarnya nggak ikut kategori itu. Kalau nanti teman-teman ikut beasiswa LPDP, itu kan ada beasiswa afirmasi namanya ya. Itu kalau dari segi geografis kita nggak masuk. Tapi kalau dari segi sosial ekonomi, dari indeks pembangunan manusianya, terus kemudian dari level kemiskinannya, itu memang masih, aku nggak ngerti. Trio, sebelum aku menjawab apakah itu negatif atau positif, can you confirm, apakah kamu bisa mengkonfirmasi parameter standar ukuran untuk daerah-daerah yang disebut tertinggal itu seperti apa? Kalau tertinggal itu berdasarkan, kalau nggak apa namanya, IPM sama pendapatan ekonomi, standar ekonomi. Gitu ya. Iya, jadi Bobby, IPM yang pasti. Ya, ini kita harus ngecek lagi sih. Jadi kalau misalkan kita masih 3T, berarti kita belum melampaui threshold yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Artinya bahwa ada parameter, misalkan indeks pembangunan manusianya misalkan harus sekian gitu. Nah, kita belum mempunyai itu, belum bisa mencapai itu. Dan itu kan banyak sekali indikator pencapaiannya, termasuk akses kesehatan, akses pendidikan, infrastruktur, dan lain sebagainya gitu. Jumlah sekolah, jumlah guru kalau kita ngomong soal pendidikan gitu. Jadi itu belum terpenuhi. Apakah sudah ada program-program dari pemerintah daerah? Aku melihat dari Pemkab Landak sudah berusaha dengan luar biasa gitu. Tapi memang kan ada keterbatasan dari segi pendanaan, terus kemudian kebiasaan masyarakat yang tidak kemudian serta-merta begitu mudah untuk dirubah. Misalkan kalau ngomong kesehatan ya, ini saya nggak ngomong soal kultural, ngomong kesehatan misalkan mandi cuci kakus misalkan. Ada yang nggak mau punya WC pribadi misalkan. Jadi lewat sungai atau kenapa? Lewat sungai, betul biasanya. Kan lewat sungai dan sebagainya. Nah, dalam masa-masa yang genting seperti ini ya, pandemi dan kemudian di mana wabah-wabah tertentu misalkan kolera atau apa yang bisa disebabkan oleh bakteri dan sebagainya, itu kan ini sangat berbahaya, sehingga salah satu indikator untuk yang kesehatan itu kepemilikan MCK dalam sebuah desa gitu. Apakah MCK yang mereka miliki, akses toiletnya itu per kakak itu punya apa enggak, kayak gitu-gitu. Nah, kebiasaan yang tadinya ke sungai terus berubah ke yang individu, toilet pribadi kan juga
tidak kemudian dalam setahun 2 tahun bisa kemudian langsung diganti gitu, karena itu berkaitan dengan kebiasaan. Nah, itu mungkin yang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah gitu, selain memang keterbatasan uang, tenaga, dan mungkin energi gitu. Nah, kalau menghubungkan dengan pertanyaan Trio, apakah ini bagus atau tidak, menurutku ini ini kayak dua sisi mata uang ya. Ini aman banget, yo. Ini aman banget. Tapi aku harus objektif ngomong bahwa memang di satu sisi 3T itu membawa kebaikan dalam tanda kutip ya. Karena ada mapping secara nasional bahwa ketika kita ngomong desentralisasi, maka arah kebijakan pemerintah pusat dalam mengalokasikan dana itu benar dengan keterbatasan yang kita punya ya dari segi dana misalkan. Itu pos-pos anggaran harus diberikan kepada daerah-daerah yang memang benar-benar membutuhkan gitu. Sehingga mereka harus punya indikator daerah apa yang harus dibantu. Muncullah 3T. Oh, kalau misalkan ada daerah 3T, maka alokasi dana yang diberikan, alokasi infrastruktur yang harus diberikan itu ke daerah-daerah 3T. Misalkan untuk membangun manusianya dalam tanda kutip, untuk memberikan beasiswa untuk studi lanjut dan lain sebagainya. Kalau terus-terusan yang diberikan adalah Jawa misalkan, sedangkan daerah-daerah yang lain memiliki standar yang kurang bagus misalkan, ya tidak ada prioritas, ya jadinya susah gitu. Sehingga memang harus ada kategori tertentu, yaitu 3T. Tapi di satu sisi, saya melihat 3T itu juga membuat akses yang cukup negatif sih. Kamu dari mana gitu? 3T. Jadi ada perasaan inferior nggak sih? Yeah, jadi kalau kita ke daerah gitu, wah ini dari daerah Kalimantan mana gitu, wah udah kayak ada inferiority kompleks. Jadi kita udah punya kayak perasaan inferior, insecure, ngerasa nggak aman dalam memasuki kompetisi-kompetisi gitu. Dan itu membuat seseorang bisa aja jatuh gara-gara berada di daerah 3T karena label yang diberikan 3T-nya itu. Gitu sih. Tinggal kita di mana melihatnya sih. Thank you, Mas Gun. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Bobby, thank you ya. Thank you, Bobby. Mantap. Ada pertanyaan lagi? Julius? Tadi saya lihat Julius mau aktifkan mikrofon soalnya. Julius habis kuliah tadi. Saya make up class. Intinya ada pertanyaannya. Oke. Ada pertanyaan dari Julius? Belum ada. Oh, aktifkan mikrofon. Ada pertanyaan lagi mahasiswa? Menarik loh, yuk. Maksudnya dari perspektif aku melihat kayak setiap orang kan karena kita keterbatasan pengetahuan, kita nggak punya semua informasi ketika kita mau pergi ke sebuah tempat, itu kan kita riset, entah itu risetnya ngobrol dengan orang, atau mencari informasi lewat internet, dan sebagainya. Tapi itu semua membuat kita memiliki stereotip gitu. Yes. Stereotipnya bisa stereotip negatif maupun stereotip positif sih sebenarnya, karena stereotip itu kan netral. Yeah. Stereotip itu pandangan yang diberikan kepada sebuah kelompok dalam proses generalisasi gitu. Meskipun kita belum mengetahui sebenarnya seperti apa mereka berkegiatan atau beraktivitas atau kebiasaan-kebiasaan mereka. Kayak misalkan ada nih stereotip yang diberikan kepada orang Jepang. Oh, orang Jepang tuh pasti tepat waktu. Ya. Segala macam gitu. Sehingga mereka udah punya privilege dari segi stereotyping itu gitu. Jadi kalau ketemu orang Jepang berarti kita harus berusaha juga menghargai waktu dan lain sebagainya. Oh, orang ini jujur karena orang Jepang, karena biasanya orang Jepang nggak suka bohong dan sebagainya. Nggak semuanya kayak gitu. Atau stereotip yang diberikan kepada orang misalkan Indonesia jam karet misalkan. Oh, orang jam karet. Orang Indonesia tuh kalau suka jam karet bla bla bla, sehingga kalau bikin rapat harus 15 atau 30 menit dilebihin dan sebagainya. Itu kan udah kayak memberikan akses yang negatif. Itu berdasarkan stereotip. Nah, 3T tadi ya juga ada stereotyping gitu. Jadi daerah-daerah 3T udah punya stereotyping bahwa orang-orangnya mungkin terbelakang karena ada kata-kata tertinggal itu loh, kayaknya kayak memberikan pandangan bahwa orang-orang dari yang 3T itu tidak bisa tidak mampu untuk berkompetisi, tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam proses kompetisi global. Padahal aku bilang nih, anak-anak atau orang-orang yang aku kenal yang di daerah Landak itu brilian-brilian banget. Orang-orang yang lulus ke beasiswa S2, S3 di Ngabang itu banyak. Ada Trio misalkan, orang Udanum yang harus kalau ke sana itu dari Ngabang harus ke udah kalami. ke Pinoh, dari Pinoh nanti harus naik speedboat sampai ke Serawai 6 jam, berhenti di tengah-tengah karena kalau nggak pakai headset telinganya bisa budek dan lain sebagainya. Tapi kita sehebat ini gitu, S2 mengajar dengan pemikiran yang luar biasa. Aku pikir
namanya orang baik, jelek, buruk itu di mana-mana gitu. Kamu bahwa ada orang secara kolektif memiliki budaya yang tertentu itu iya, tapi bukan berarti setiap individu itu harus bertindak sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan Setiap stigma itu gitu maksudnya. Betul, sesuai dengan stigma itu. Kita semua punya keunikan dan punya potensi yang bisa kita gali. Balik ke poin di mana saya dan Trio tadi sepakat bahwa pada dasarnya manusia itu potensinya setara gitu. Apakah aksesnya itu mau dibuka atau kamu mau membuka akses itu sendiri atau enggak gitu. Jadi kamu jangan terus kemudian, kita tidak boleh frustasi karena ada ketimpangan dan diskriminasi itu, terus kita frustasi, bakar sana bakar sini, marah sana marah sini, tapi find the way, cari jalan bagaimana tidak menunggu orang lain untuk membuka jalan untukmu, tapi bukalah jalanmu sendiri untuk mendapatkan potensi itu semua gitu. Itu yang aku pelajari sih dari berinteraksi dengan teman-teman yang ada di Kalimantan, di Amerika dan Jepang dan lain sebagainya gitu. Thank you. Ada pertanyaan, Ardi? Ardi Steven Wilianto? Oh, diskusi yang sangat menarik. Thank you, Ardi. Thank you, Ardi. Terima kasih. Atau Hendro? Apa? Sorry. Kayak misalkan kemarin, ini mungkin yang belum kenal, saya kan baru balik dari Harvard ya. Saya kebetulan dapat program Fulbright Badan Bahasa FLTA, Foreign Language Teaching Assistant. Jadi saya ngajar bahasa Indonesia selama 2 semester di Harvard. Itu ngajar bahasa Indonesia gitu. Nah, dari awal saya tuh udah ngerasa, mungkin kalau Trio ngelihatnya ya, di kampus di STKIP Pamanet Talino, mungkin saya salah satu dosen yang cukup produktif, cukup aktif gitu-gitulah, mungkin ya lihatnya. Waktu di sana itu saya ngerasa inferior banget teman. Inferior banget. Saya ingat saya pernah diundang ke inferior tuh maksudnya saya ngerasa kecil banget, saya ngerasa kayak nggak pantas gitu. Ada yang namanya imposter syndrome. Nanti bisa cek imposter syndrome. Jadi intinya adalah kita ngerasa bahwa kita nggak pantas untuk dapatkan posisi itu. Ngajar di Harvard, cuy, itu kayak kampus one of the best schools in the world gitu. Jadi pas di sana saya pertama kali masuk, disuruh kerja, disuruh ngajar mahasiswa saya, itu nggak hanya cuma sekedar mahasiswa S1, S2, peneliti, bahkan ada profesor yang di Harvard itu ikut mata kuliah saya, mata kuliah bahasa Indonesia. Bayangin, bahasa Inggris saya kagu-kagu yang soal yang dulu meskipun pernah S2 tapi kan cuma 1 tahun di Amerika, itu benar-benar dari segi bahasa aja aku udah ngerasa kayak inferior gitu. Tapi semakin ke sini saya melihat bahwa kalau saya harus nunggu orang lain untuk membuat saya nggak ngerasa inferior, tanpa saya berusaha semaksimal mungkin untuk membuka kesempatan saya bisa memaksimalkan potensi selama saya berada di sana, ya saya nggak akan kemana-mana gitu. Sehingga selama 3 minggu terakhir itu merupakan proses adaptasi yang luar biasa. Dari segi bahasa, dari segi etos budaya, dari segi kebiasaan, segala macam, bagaimana orang-orang di Harvard yang terbiasa kerjanya tek gitu ya. Saya di STKIP biasanya agak lumayan layak-layak. Bukan berarti mana yang jelek, mana yang bagus ya. I mean, konteksnya bisa sangat-sangat ya sih. Kultur. Terus ketika di sana ya saya harus menyesuaikan itu, dan saya berusaha kalau saya nggak tahu tanya orang, akses informasi, look for help. Jadi saya berusaha sendiri untuk membuka bagaimana caranya bisa menjembatani bukan ketidaksetaraan, perbedaan kultur tersebut, daripada saya harus stres sendiri gitu. Kuliah misalkan, saya kan juga diberikan kesempatan ikut 2 mata kuliah per semester kan, Trio. Jadi kuliah saya itu ketika minggu pertama kedua saya diem aja gitu. Saya merasa diem karena teman-teman saya tuh begitu aktif ngomong, dan ternyata mereka adalah kepala badan ini di negara ini, staf khusus dan presiden ini. Jadi saya ngerasa kayak inferior lagi gitu. Aduh. saya ikut salah satu mata kuliah namanya Politics and Educational Policy in the US gitu. Ngomong tentang bagaimana kebijakan publik terhadap aspek pendidikan di Amerika Serikat. Saya juga ikut mata kuliah identity di Harvard. Jadi kita ngobrol soal identitas dan lain sebagainya. Dan salah satu yang mungkin paling ngena adalah ketika saya dipanggil di salah satu komunitas untuk memberikan talk di sana, Mudita. Jadi mereka anak-anak muda yang memanggil orang-orang minoritas, dalam tanda kutip minoritas, untuk ngobrol dengan mereka
sharing bagaimana dunia kerja yang kita punya gitu. Jadi saya sharing ternyata ketika saya berada di Harvard Kennedy School itu nggak pernah sekalipun saya merasa dianaktirikan atau merasa tidak didukung meskipun saya bukan dari kalangan mayoritas. Itu yang saya pelajari banget, bahwa meskipun saya tidak memiliki orang yang berbahasa sama dengan saya yang bekerja di kantor itu atau memiliki warna kulit yang sama, tapi perlakuan yang diberikan oleh kolega-kolega saya terhadap saya itu sama. Ketika ada informasi, saya juga diberikan informasi. Ketika ada kesempatan apapun, saya juga diberikan kesempatan yang sama gitu. Saya tidak dilihat sebagai orang yang tidak dilihat sebagai minoritas, tidak dilihat sebagai orang yang datang dari lingkungan baru sehingga merasa junior seniornya tinggi. Karena ada ageism ya, diskriminasi berdasarkan age gitu. Rata-rata orang-orang di lingkungan saya kan profesor-profesor udah lumayan tua gitu. Jadi saya merasa sangat diakomodir. Nah, spirit itu yang pengen saya bawa, bahwa dimanapun kamu berada Kunto, satu, berpikirlah terbuka, sehingga kamu jangan menyesal kalau kamu tidak ada orang yang memberikan kesempatan padamu, tapi buatlah kesempatan dan berusaha untuk memaksimalkan potensimu dari dirimu sendiri gitu. Dua, dimanapun kamu berada, selalulah hormati orang lain, hargailah orang lain, meskipun mereka memiliki kepercayaan nilai yang berbeda seperti yang kamu punya gitu. Bukan berarti itu jelek, tapi ketika kamu mau terbuka dan berusaha menghargai apa pilihan mereka, kamu membuat orang lain itu dalam tanda kutip setara gitu. Sehingga ketika ada sebuah permasalahan, kita bisa hadapi dan kita cari solusinya bareng-bareng yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam one way communication gitu. Karena cara kita memperlakukan orang lain itu sebenarnya sangat mendefinisikan karaktermu. Kalau kamu sendiri tidak bisa menerima pendapat orang lain atau mendiskriminasi orang lain atau membuat tindakan intolerir, ya sangat-sangat itu sebenarnya mendefinisikan bahwa dirimu bukan orang yang dalam tanda kutip baik kalau menurut saya sih. Oke, Mas Kun. Cepat kita aku ditunggu. Aku lupa. Bulan 1950. Jadi janjinya hanya 1 jam dengan Mas Kunto karena ditunggu. Oke, saya simpulkan nanti Mas Kunto pesan terakhir. Oke? Oke. Jadi gini, diskusi yang saya berikan, yang kami hadirkan dengan Mas Kunto ini sebenarnya lebih ke arah sharing bagaimana Mas Kunto melihat kehidupan sih, melihat perjumpaan dengan orang-orang, kemudian bagaimana itu merubah cara pikirnya, dan saya kira baik kalau para mahasiswa juga dimanapun, kapanpun mengalami hal itu, memikirkan hal itu. Jadi perjumpaan setiap hari itu nggak kosong. Perjumpaan setiap hari itu nggak kosong. Perjumpaan setiap hari itu punya makna, punya nilai. Kamu ketemu dengan orang yang bahkan kamu nggak kenal pun, itu bisa berdampak pada kehidupanmu. Mas Kunto ngalami loh, maksudnya, come on, dia dari Jepara, kemudian datang ke Kalimantan, orang dia nggak kenal sama sekali. Tapi lihat bagaimana hidupnya berubah, cara pikirnya berkembang, konteks berpikirnya semakin luas, nilai-nilai yang tumbuh dalam dirinya juga semakin luas. Dan itu juga bisa dialami setiap orang. Mahasiswa bisa ngalaminya, saya juga akan terus belajar, Mas Kunto juga terus belajar. Jadi, saya hanya mengharapkan bahwa para mahasiswa semuanya, kita belajar setiap hari, cara pikir kita yang diskriminatif terhadap orang lain, cara pikir kita yang inferior mungkin ketika berhadapan dengan orang lain, ubah. Setiap orang punya potensi yang sama, punya potensi yang sama, dasar yang sama. Cuman masalahnya kita mau terbuka atau enggak. Kalau kita semua sadar dengan potensi, kita semua sadar dengan peluang kita seperti itu, dengan potensi-potensi kita, saya kira namanya ketidaksetaraan, diskriminasi, saya kira nggak akan kita alami. Kenapa? Kita sudah fair sejak awal. Kita fair dengan diri kita sendiri, kita fair dengan orang lain. Kalau dalam bahasanya Mas Kunto tadi sebenarnya toleran yang saya temukan. Mas Kun, please, kalimat terakhirmu, closing statementmu. Oke. Secara ideal kita harusnya setara, tapi kita hidup di dunia yang tidak ideal. Jadi sayangnya kita hidup tidak di dunia yang ideal, sehingga pasti ada ketidaksetaraan gitu. Tetapi selalulah berpikir bahwa bagaimana kita sebagai individu itu memiliki peran ya
peran terhadap lingkungan sekitar, lingkungan keluarga, pertemanan, bahkan diri kita sendiri ya, lingkungan diri kita sendiri, untuk menjadi bagian dari masyarakat yang at least menuju ke arah yang ideal gitu. Jadi menjadilah orang yang terbuka, menjadilah orang yang baik, yang menurutku toleran tadi, dan berusahalah selalu terbuka terhadap nilai-nilai yang ada di orang lain dengan tidak menghakimi, meskipun itu tidak sesuai dengan apa yang kita miliki gitu. Selama itu tidak merugikan orang lain ya. Nah, maksudnya definisi merugikan orang lain itu juga sebenarnya agak ini. Sangat cair sekali tuh. Sangat cair sekali kita digodok. Tapi intinya bahwa setiap orang punya pengalaman yang berbeda, punya pandangan yang berbeda. Kalau kita tidak bisa melihat dari pandangan mereka, karena itu kan terbatas ya, yang bisa kita lakukan adalah menghargai pilihan-pilihan mereka dengan tidak menghakimi. Itu saja sebenarnya. Dan ketika kamu tidak menghakimi dan itu dimulai dari dirimu sendiri, kamu seenggaknya punya kontribusi yang meskipun kecil, tapi kamu ada kontribusinya untuk menciptakan dunia yang tadi ideal dan setara tadi. Oke. Thank you, Mas Gunto. You're Semuanya welcome. juga, thank you. Terima kasih semuanya ya teman-teman. Aduh, aku maaf banget harus cabut. Tadinya ini kan harus sampai 8:30, tapi kebetulan ini ada acara juga di Pontianak. Terus nanti ada 9:30 juga call dari New York juga untuk ngobrol tentang proyek bahasa yang bikin Tangs. Gitu. Jadi kita bisa diskusikan waktu lain kalau kita mau ngobrol-ngobrol kayak gini lagi dengan mungkin tema-tema. Tadi kan kita ngobrol soal apa sih kayak kita masih banyak hal-hal yang bisa kita obrolkan gitu. Independent universal of human right, kita bisa tentang yang tadi tuh aku pengen lihat tuh bagaimana kita melihat lingkungan hidup sih, kesetaraan, apakah kita lingkungan hidup kita setara dengan kita atau enggak, kita sama level. Nah itu kenapa kita berhak punya sertifikat tanah sedangkan anjing atau misalkan burung enggang misalkan enggak. Gitu kan manusia. Ya. Gitu itu menarik dibahas. Iya, next time nggak masalah. Ya, dan definisi primitif dan modern tadi juga sangat bagus untuk kita bisa obrol. Oke. Thank you ya. Terima kasih. Ya. Para mahasiswa semuanya, teman-teman yang dari STKIP dan luar STKIP, beberapa teman dari kampus luar juga, terima kasih banyak sudah dengarkan. Sampai ketemu di diskusi lainnya. Thank you, Mas Kunto semuanya. Thank you. Bye. Ya, saya close ya. Udah, yuk, bye. Oke. Sebenarnya masih ada pertanyaan. Apa Hen tiba-tiba nongol? Kau udah terakhir. Udah. Nanti aja. Saya juga ada pertanyaan. Maaf. Mau bertanya apa sebenarnya? Ada Romo, enggak enak. Oh, apa? Mas Kun, is okay? Dana Oke, yuk, silakan. Mungkin bisa cepat. Please. Nggak usah ganggu malam minggunya. Apa? Dilis? Lain kali saja, Pak. Apa? Kata Henry. Lain kali aja. Lain kali saja, ya oke. Nggak Nanti apa-apa. atau apa? Ya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Oh, Dewi. Oh, iya. Silakan. Gimana, Dewi? Gini ya, tadi kan Mr. K kan Anda bilang katanya waktu di Amerika kan dia kayak apa ya, kayak merasa nggak pantas gitu. Oh, nggak pantas kayak gini, mereka lebih tinggi dari saya. Terus saya mau nanya, lalu Mr. K menyikapi itu gimana? Apakah lewat cara apa gitu, sehingga Mr. K bisa menghadapi itu gitu. Oke. Gitu, Ya, terima kasih Dewi. Ya sih, saya ada kayak semacam inferiority complex ya, kayak merasa kayak inferior, insecure gitu-gitu. Kebetulan orang Indonesia yang kuliah di Amerika Serikat itu ya Allah, itu pinter-pinter banget, kayak otaknya nggak tahu terbuat dari apa. Tapi teman-teman ngobrol sih kayaknya pinter banget, kayaknya saya ngerasa paling bodoh gitu. Nah, selama tiga minggu. Sorry. Oh ya. Sorry. Oke. Please, lanjut Mas Kun. Oke, selama 3 minggu pertama itu yang saya lakukan adalah banyak diskusi dan membaca dan refleksi, momen-momen refleksi gitu. Kunto, saya kayak self assurance, kayak meyakinkan diri sendiri bahwa ya saya pantas gitu. Karena ketika saya ke Harvard itu, ini bukan sombong ya, tapi ketika saya mendapatkan letter of acceptance itu, saya mendapatkan letter of acceptance dari 7 kampus gitu, termasuk Harvard, Columbia, Yale, Pennsylvania, itu kampus-kampus Ivy League gitu-gitu.
Ketika saya dinyatakan di Harvard itu, saya juga melewati proses seleksi selama 1 tahun gitu, sejak tahun 2018 bulan April, sampai saya akhirnya berangkat bulan Agustus. Dari situ saya self-assurance gitu. Saya meyakinkan diri sendiri bahwa ya saya pantas untuk ini gitu. Setiap hari saya bangun dari tidur dan meyakinkan diri sendiri bahwa saya pantas, dan terutama setelah itu ya saya lihat kenapa saya inferior itu kan ada sebabnya kan. Oh ternyata saya nggak paham dengan di dua minggu awal, saya nggak terlalu paham dengan bacaan-bacaan yang diberikan gitu. Apalagi kalau pas kuliah itu kan ada kayak kita punya readingnya tuh 5 jurnal gitu. Dan itu 1 mata kuliah, dan itu didiskusikan langsung di kelas gitu. Dan karena saya ngambilnya adalah educational policy in the US, banyak term-term yang saya nggak tahu gitu. Banyak istilah-istilah yang saya nggak ngerti gitu. Kebijakan pendidikan mereka. Ketika saya sudah tahu bahwa ternyata saya ngerasa insecure-nya karena saya ngerasa saya reading-nya susah, yaitu saya benar-benar menghabiskan waktu malam hari itu untuk reading, untuk mencari istilah-istilah itu, tanya teman-teman saya mengenai istilah-istilah itu, bacaan-bacaan, terus kemudian selain itu saya juga sharing dengan teman-teman yang dari Indonesia mengenai konteks-konteks ini, sehingga mulai dari situ saya kebangun gitu. Karena di minggu awal itu kan saya ngerasa gagal ya. Terus saya punya pencerahan ketika saya self-refleksi itu adalah bahwa fail itu kan FAIL ya. Fail itu merupakan first attempt in learning. Bahwa ternyata gagal itu nggak apa-apa, Kunto gitu. Saya meyakinkan diri sendiri bahwa ternyata kegagalan itu merupakan bagian dari proses pembelajaran, di mana ketika saya sudah belajar, ketika memang saya gagal terhadap satu metode, berarti saya tahu bahwa metode itu tidak bekerja, sehingga saya harus mencari metode yang lain. Metode saya untuk membaca tadinya itu kan saya kebut dalam semalam nih. 2 malam sebelumnya saya baru baca 5 jurnal itu. Pusing saya sampai mau meledak gitu. Gagal akhirnya. Jadi saya tahu itu it doesn't work for me. Itu nggak kerja untuk saya. Nggak bisa berfungsi seperti itu. Akhirnya saya 5 hari sebelumnya saya udah baca. Saya sediakan 2 hari untuk ngobrol-ngobrol. Jadi saya mencari apa yang membuat saya insecure dari dalam diri saya sendiri dan berusaha untuk mengobati dalam tanda kutip keinsekuritasan itu. Kenapa sih gitu? Sampai saya punya konklusi bahwa tadi fail itu first attempt in learning, jadi nggak apa-apa, gagal itu nggak apa-apa, Kunto. Jadi kalau ada orang lain dan melihat bahwa kita gagal, itu sebenarnya kita sendiri yang yang takut bahwa kita mengecewakan orang lain. Padahal orang lain itu sangat appreciate pada kita. Fear, ketakutan, itu kalau kita tidak sharing dan kita tidak refleksikan dengan benar-benar, itu yang menjadi racun dalam diri kita sendiri. Ketakutan akan orang lain, standar orang lain kepada diri kita sendiri, itu ya sangat-sangat berbahaya kalau kita nggak benar-benar bagus dalam mengelolanya. Jadi yang saya lakukan adalah 1, mengetahui apa yang membuat saya insecure. 2, mengatasi fear atau ketakutan saya dengan sharing dengan orang lain, dengan banyak refleksi, dan terus kemudian action ya. Ketika saya sudah tahu fear-nya di mana, insecure-nya saya di mana, saya action. Oh, berarti harus belajar lebih ekstra, terus kemudian bertanya kepada orang lain, dan lain sebagainya. Itu yang saya lakukan ketika saya berada di sana, Dewi. Thank you, Mas Gun. Saya kira nggak ada pertanyaan lagi ya, aman ya? Aman, oke. Kayaknya nggak ada yang nanya lagi. Oke. Sekali lagi, Mas Gun, goodbye-nya 2 kali. Jadi, see you next time. Salam untuk semua yang lain ya. Salam untuk teman-teman di sana. Teori, oke, sebenarnya banyak hal yang didiskusikan. Ini sangat menarik teorinya, tapi minta maaf karena Mas Kuntonya harus pergi. Sorry ya, Hendro ya. Jadi terima kasih komentarmu, bagus juga ini. Sangat keren sekali. Jadi kita next time kita akan diskusi lagi. Ya, thank you Mas Kunto. Thank you, ini beneran thank you dan see you. Mari. Oke.